AC Milan bergerak cepat untuk mengamankan Strahinja Pavlovic setelah bek asal Serbia itu tampil luar biasa di musim keduanya bersama Rossoneri dan kini jadi tembok kokoh di lini belakang. Laporan Tuttosport menyebutkan manajemen Milan sudah membuka komunikasi dengan perwakilan Pavlovic untuk memperbarui kontraknya. Meski kontrak sang pemain masih berlaku hingga 2028, langkah ini diambil sebagai strategi pencegahan. Performa konsisten Pavlovic disebut sudah menarik perhatian sejumlah klub Premier League. Klub-klub Inggris dikenal berani menebus pemain dengan harga tinggi dan Milan tidak mau kecolongan. Karena itu, Milan berencana mengikat Pavlovic dengan kontrak jangka panjang hingga 2031 lengkap dengan kenaikan gaji. Tujuannya jelas, mematikan minat klub lain sejak dini dan menjaga stabilitas pertahanan tim. Situasi ini sangat berbeda dibanding musim lalu. Saat itu Pavlovic masih kesulitan beradaptasi dan sering keluar masuk starting 11. Namun sejak Massimiliano Allegri menukangi Milan, segalanya berubah. Pavlovic kini jadi pilihan utama dan tampil lugas, disiplin, serta tanpa kompromi di setiap laga. Arah hubungan kedua pihak pun jelas. Pavlovic ingin bertahan dan berkembang bersama Milan, sementara klub menyiapkannya sebagai pilar utama pertahanan untuk 5 tahun ke depan. Milan tidak mau menunggu lama, tembok Serbia harus diamankan secepatnya. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Jurnalis The Athletic David Ornstein melaporkan Crystal Palace selangkah lagi mendapatkan striker baru dengan nilai transfer fantastis. Langkah ini otomatis membuka peluang kepergian Jean-Philippe Mateta, pemain yang kini masuk radar AC Milan. Crystal Palace dikabarkan hampir mencapai kesepakatan verbal untuk merekrut Jørgen Strand Larsen dari Wolverhampton. Nilai transfernya mencapai 45 juta pound atau sekitar 54-55 juta euro, belum termasuk bonus. Angka ini terbilang mencengangkan, mengingat Strand Larsen pernah menimba ilmu di Akademi AC Milan sebelum akhirnya dilepas. Kedatangan Strand Larsen disiapkan sebagai pengganti Mateta. Palace pun siap melepas striker asal Prancis berusia 28 tahun itu sebelum bursa transfer ditutup, dan Milan disebut tertarik namun jalannya tidak mudah. Sebab Palace dikabarkan mematok harga tinggi, yakni sekitar 40 juta pound atau sekitar 46 juta euro. Meski kontrak Mateta akan habis tahun depan, situasi makin rumit. Karena Nottingham Forest sudah mengajukan tawaran resmi senilai 40 juta euro. Juventus juga sempat memantau perkembangan sang pemain. Dengan kondisi keuangan Milan yang sedang menahan belanja di bursa Januari, sulit membayangkan manajemen Rossoneri menyamai tawaran klub Inggris. Peluang Milan pun terbuka jika Palace bersedia melunak, misalnya lewat skema peminjaman. Menjelang penutupan bursa transfer, AC Milan memantau satu nama besar. Ia adalah bek Manchester City Nathan Ake. Rossoneri mencoba memanfaatkan situasi di menit-menit akhir meski peluangnya tidak mudah. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan akan ada rapat penting antara manajemen Manchester City dan Pep Guardiola. Pertemuan itu akan menentukan apakah Ake bisa dilepas atau tetap bertahan di Etihad. Sementara itu dari sisi pemain, Ake ingin mendapat menit bermain lebih banyak. Hal ini juga sejalan dengan dorongan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman yang ingin Ake rutin bermain demi persiapan Piala Dunia 2026. Namun dari sisi klub, Manchester City belum mau membuka pintu. Guardiola menilai melepas Ake terlalu beresiko karena lini belakang City sedang diterpa banyak cedera. Saat ini Manchester City masih berpegang pada keputusan untuk tidak menjual sang pemain. Meski begitu, hasil rapat akan sangat menentukan langkah selanjutnya. Di sisi lain, Milan datang dengan keterbatasan. Manajemen Rossoneri tidak ingin mengeluarkan dana besar di awal. Opsi yang disiapkan hanya transfer biaya rendah atau peminjaman dengan opsi beli. Jika perbincangan Ake dengan Guardiola tidak menemui jalan keluar dan Manchester City tetap menahannya, Milan tak punya banyak waktu. AC Milan harus segera mengalihkan fokus ke target lain sebelum bursa transfer resmi ditutup.
AC Milan memulai membuka pembicaraan awal untuk memperpanjang kontrak Rafael Leao. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, manajemen Rossoneri ingin lebih cepat mengamankan salah satu aset terpenting mereka. Rafael Leao dinilai sebagai pemain senior yang sudah membuktikan loyalitas dan kontribusinya. Musim ini perannya sedikit berubah, lebih sering bermain ke tengah sebagai penyerang utama. Meski begitu, dampaknya tetap besar dengan catatan 8 gol di semua kompetisi resmi. Sinyal positif datang dari kedua pihak. Milan dan Leao sama-sama tertarik melanjutkan kerjasama. Namun proses negosiasi dipastikan tidak mudah karena ada dua kendala utama. Kendala pertama adalah soal gaji. Saat ini Leao menerima bayaran 7 juta euro per musim, angka tertinggi dalam struktur gaji Milan. Permintaan baru dari pihak pemain berpotensi melewati batas tersebut, sehingga manajemen harus mencari jalan tengah. Kemudian kendala kedua berkaitan dengan klausul pelepasan. Dalam kontrak saat ini nilai klausul Leao mencapai 175 juta euro. Angka ini akan kembali dibahas dan berpotensi berubah dalam rancangan kontrak terbaru. Meski menghadapi tantangan, AC Milan tetap bertekad mengamankan Rafael Leao secepat mungkin. Rossoneri ingin menjadikannya fondasi utama untuk membangun tim yang lebih kuat dan ambisius di masa depan. Striker AC Milan Santiago Gimenez akhirnya angkat bicara soal kondisinya setelah lama menghilang dari radar. Penyerang timnas Meksiko itu mengonfirmasi bahwa ia sudah lama bermain sambil menahan sakit sebelum akhirnya menjalani operasi pergelangan kaki. Masalah cedera ini ternyata bukan hal baru. Gimenez mengungkapkan bahwa rasa sakit sudah ia rasakan sejak musim panas lalu, bahkan sebelum turnamen Gold Cup. Awalnya ia menganggapnya cedera ringan dan tetap memaksakan diri bermain, keputusan yang kini ia akui sebagai kesalahan. Rasa sakit yang terus bertambah membuat Gimenez akhirnya memilih berhenti dan menjalani operasi. Keputusan ini diambil demi dua tujuan besar, membantu Milan di sisa musim dan tampil maksimal di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Meksiko. Menatap tahun krusial 2026, Santiago Gimenez menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini bukan soal gol atau menit bermain, melainkan pemulihan total dari cedera. Ia ingin memastikan kondisi fisiknya benar-benar kembali ke level terbaik sebelum memikirkan target lain. Gimenez percaya, jika tubuhnya sudah 100% fit, kepercayaan diri dan performa di lapangan akan mengikuti secara alami. Dan dengan kondisi yang prima, ia yakin bisa kembali memberikan kontribusi maksimal untuk AC Milan sekaligus tampil optimal bersama timnas Meksiko di Piala Dunia 2026. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.